benih, tumbuh, berbuah, tapi buah ini akan dimakan ulat. Ketika dibelah, jambu bagus sekali, begitu dibelah di dalam tak ada yang bisa dimakan, berulat semua. Apa ulat yang memakan ini? Riya. Kata Allah Ta'ala, idhabu ila man tura'una ilaih, pergilah kamu kepada orang-orang yang ketika dulu kamu hidup, amal kamu tunjukkan pada dia. Kau beramal bukan karena aku tak mau, kau duakan dengan yang lain. Minta balasan dari dia, kata Allah SWT. Minta balasan kepada Uzair, karena dulu kau beramal karena Uzair. Minta balasan kepada Isa, karena dulu kau beramal karena Isa. Minta balasan kepada manusia, dulu kau beramal karena dia. Hai Abdul Somad, tak ku kasih kau balasan ceramah, karena amal kau sudah dihabiskan oleh like dan viewer serta follower. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tak dapat apa-apa di akhirat. Oleh sebab itu maka buah itu tak bisa dinikmati karena dimakan ulat. Ulatnya itu apa? Riya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan nanti pada umatku adalah, kata Nabi, apa itu Rasulullah? Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pokok kayu, menyembah binatang, menyembah jin, setan. Tapi kalian menyembah Allah, hanya saja kalian kena syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Riya, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya ini. Tapi bapak ibu insya Allah selamat dari riya. Ibu tak kena riya, bapak tak kena riya. Di antara kita ini semua yang paling kuat serangan riyanya ya saya. Karena saya yang direkam, itu kameranya kan ke saya, tak ke ibu. Oleh sebab itu maka kita saling mendoakan. Manusia ini lemah. Dia baru kena itu kalau lupa. Macam orang kecelakaan, tabrakan, itu biasanya dia seperti mimpi. Biasanya orang kalau jatuh kecelakaan dikasih minum, gimana tadi? Waduh, gak sadar saya. Nah, makanya kita selalu sadar dan waspada. Dan memang kita ini dalam setiap gerak kita disadarkan. Dari bangun tidur tadi sampai sekarang, berapa yang kita sadar dan berapa yang kita tak sadar? Kebanyakan tak sadar. Tapi dalam Islam kita disadarkan. Bangun itu kita betul-betul sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke WC itu betul-betul sadar kaki mana yang duluan, kaki kanan atau kaki kiri. Kaki kiri duluan. Banyak yang tak sadar. Saya pernah melihat anak kecil keluar dari WC, habis itu masuk dia lagi, baru dikeluarkannya kaki kanan. Oh, rupanya dia lupa waktu keluar tadi pakai kaki apa. Masuk dia lagi, dikeluarkannya kaki kanan. Anak-anak ingat, mak ayahnya tak ingat. Oleh sebab itu maka sebetulnya Islam ini mengajarkan kita selalu ingat. Mau minum, kita mesti betul-betul ingat minum ini pakai tangan kanan atau tangan kiri. Begitu selesai keluar dari toilet, kita betul-betul ingat bahwa yang kita ucapkan itu ghufranaka. Melihat wajah di cermin, kita betul-betul sadar soal itu, kita bersyukur pada Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berjumpa dengan orang, kadang kita heran, kenapa bapak ini kalau jumpa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dia ingin bahwa setiap geraknya itu ada maknanya. Maka saat dia bersalaman, mamin rajulaini, ada dua orang muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa-dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Dan dia tak ingin hanya sekedar bertemu, tapi dia ingin majlis itu jangan sampai menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kenapa disebut majlis bangkai? Karena tak ada solawat di dalamnya. Maka walaupun berdua dia tetap bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang mendengar nama Muhammad SAW disebut, bu'dan liman dzukirta wa lam yusolli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut dan dia tak berselawat. Maka sesungguhnya ketika ada orang datang bersalaman dengan kita, dia katakan Allahumma sholli ala Muhammad, dia sebenarnya sedang mengajak kita, karena mendengar nama dia, kita pun menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu dua-duanya dapat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 derajat kemuliaan. Sebelum kemari kami Bukit Tinggi. Sebelum Bukit Tinggi kami ke Medan. Di Medan ketemu dengan ibu-ibu. Saya kena penyakit insomnia, Ustaz, tidak bisa tidur. Berbulan-bulan gak bisa tidur malam, sampai jam 2, jam 3, bahkan sampai pagi. Terus gimana ceritanya bisa tidur? Saya dengar ceramah Ustaz. Saya dengar ceramah Ustaz, tertidur saya. Barulah saya paham kenapa setiap mendengar ceramah banyak orang tertidur.
Tidur itu bukan kuasa kita. Jadi orang banyak sepele masalah tidur ini. Tidur ini bukan kuasa kita. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, maka mesti pergi ke psikiater, akhirnya diberi obat insomnia. Tak bisa tidur, berkuri-kuri malam. Nah, itu. Pernah juga beberapa tahun yang lalu ketemu bapak-bapak nggak bisa tidur juga. Awalnya beli tanah, setelah beli tanah tanam sawit, setelah tanam sawit pas mau dipanen, rupanya udah dipanen orang duluan. Pas ditanya, kenapa kau panen? Di tanah aku, kata dia. Selama ini kau tanam di tanah aku. Akhirnya berkecamuk dalam diri. Kenapa dulu beli tanah, kenapa dulu tanam sawit, kenapa nggak diurus, kenapa? Akhirnya sampai jam 2 malam mata tuh. Kenapa? Tak tidur. Akhirnya pergi ke psikiater, dikasih obat, makan obat, tertidur. Pas bangun gitu lagi. Kenapa kau beli sawit? Kenapa kau tanam? Akhirnya saya bisa tidur, Pak Ustaz. Gimana ceritanya? Anak saya kuliah di Pekanbaru. Melihat ayah tak tidur-tidur tadi, dibawa ke Pekanbaru, subuh dibawa ikut ceramah, dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Habis itu saya dengar ceramah Ustaz, terus saya dengar MP3, terus saya dengar, akhirnya saya bisa tertidur. Jadi maka saya tak terlalu marah kalau saya khutbah Jumat banyak yang tertidur. Huwallazi anzala sakinata, Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Itu kalau orang tak bisa tidur, hatinya cemas, ketakutan tingkat tinggi, menyebabkan saraf-sarafnya terganggu, dia dengarkan ceramah. Kalau Ustaz Somad dengar ceramah siapa? Saya dengarkan ceramah para ustaz, para asatis. Saya dengarkan ceramah tuan-tuan guru. Saya dengarkan salawat-salawat. Saya dengar salawat, melembutkan hati. Ketika masuk salawat-salawat itu ke telinga, ketika masuk salawat-salawat itu ke dalam relung hati jantung, lembut hati, tenang hati. Ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Jadi kalau terjadi sesuatu pada mata, sesungguhnya yang memerintahkan mata itu adalah otak, dan yang menyemburkan darah ke otak itu adalah jantung. Kalau sesuatu terjadi pada telinga, sesuatu terjadi pada tangan, sesuatu terjadi pada kaki, maka kalau diurut-urut, uratnya dari mana? Perintahnya dari otak. Otak itu dapat perintah dari mana? Dari semburan darah jantung. Secara medis kesehatan pun connect apa yang dikatakan Nabi itu. Jantung bermasalah. Makanya kita tahu si Anu meninggal mendadak kenapa? Sakit jantung. Tak ada orang si Anu meninggal kenapa? Kena panu. Tak ada. Jantung. Oleh sebab itu kita jaga. Mari jaga kesehatan jantung. Makan makanan yang jauh dari kolesterol. Jangan makan minyak. Jangan makan pengawet. Jangan makan itu. Jantung. Tapi tak banyak yang menjaga hatinya. Jantung atau hati Pak Ustaz? Saya tak mau kelahi gara-gara jantung hati. Kita pakai aja dua-dua. Jantung hati. Karena yang dipertekarkan itu bendanya sama. Itu juga dia. Oleh sebab itu maka sesungguhnya dengan pengajian itu kita sedang walladzi majtama'a qaumun, sekelompok orang yatluna kitab Allah, sekelompok orang berkumpul membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya dalam bentuk ceramah, tausiah, kultum, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat kasih sayang, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Itulah tausiah petang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barakah dari para habaib, dari alim ulama, dari para asatis kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.